Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ambarini Rorintias. Saya adalah CGP Angkatan 7 dari SMKN 9 Kota Tangerang. Pada hari ini, saya akan membawakan materi koneksi antar materi tugas modul 1.1a.8. Fasilitas saya adalah Bu Sumiatin, pengajar praktik saya adalah Bu Rani Wendra. Dalam tugas modul 1.1a.8 terdapat pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk jawaban pertanyaan pemantik pada slide selanjutnya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya hanya terfokus pada ketercapaian KKM. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya tipe termasuk guru yang hanya mengejar anak-anak harus dapat mencapai KKM. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan masih bersifat guru. Jadi, saya hanya mengajar di depan kelas tanpa memperhatikan bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga, tidak mementingkan budi pekerti, jadi hanya fokus penyampaian pada materi. Yang keempat, tidak mempedulikan potensi peserta didik, jadi hanya fokus penyampaian pada materi. Yang kelima, sebelum mempelajari modul 1.1, saya tidak pernah melakukan refleksi ketika selesai pembelajaran. Selesai mengajar, mengolah nilai, selesai. Setelah mempelajari modul 1.1, terdapat perubahan pola pikir saya. Yang pertama adalah tidak fokus terhadap ketercapaian KKM, tetapi lebih fokus kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Karena kemampuan memecahkan masalah sangat dibutuhkan oleh peserta didik ketika dalam bermasyarakat dan juga bernegara. Yang kedua, pembelajaran berpihak kepada peserta didik, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini pembelajaran tidak bersifat hanya guru atau teacher center, tapi berpihak pada peserta didik adalah student center. Yang ketiga adalah budi pekerti prioritas dalam pembelajaran. Yang keempat, memperdulikan karakteristik siswa. Jadi di sini saya akan mulai melakukan tes diagnostik siswa. Yang kelima, mulai melakukan refleksi setelah proses pembelajaran. Jadi saya dapat mengevaluasi proses pembelajaran yang saya lakukan, apakah sesuai dengan bakat dan potensi siswa. Dari modul 1.1, saya mendapati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan bersifat menuntun. Jadi sebagai guru, siogianya kita harus menuntun, bukan selalu menuntut, memberikan ancaman berupa hukuman. Yang kedua adalah pendidikan berpihak pada peserta didik, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga adalah pendidikan kodrat alam dan zaman. Yang pertama adalah pendidikan menuntun. Dalam pendidikan, tidak hanya mentransfer materi dan fokus hanya ke tercapaian KKM, tetapi sebagai pendidik perlu dilakukan pengembangan potensi peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga berkembang kemampuan siswa dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapi. Kemampuan masalah diperlukan ketika peserta didik menjalankan tugasnya sebagai anggota masyarakat dan negara. Selanjutnya, kodrat alam dan zaman. Di sini, pendidikan disesuaikan dengan kodrat peserta didik dengan kondisi alam Kota Tangerang dan perkembangan zaman yang sedang dialami oleh peserta didik. Berpihak pada peserta didik.
Proses pembelajaran menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, sehingga membutuhkan model dan metode belajar yang mengembangkan potensi dan mengembangkan kebiasaan menjadi pembelajar sejati. Dan akhirnya terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas, yang menciptakan kedisiplinan dan tanggap terhadap perkembangan global. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pembiasaan karakter. Yang kedua, mengenali karakteristik siswa. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa dan menyenangkan. Yang keempat, mengembangkan potensi siswa dan sesuai bakat dan minat. Yang terakhir, pendekatan emosional kepada siswa. Kesimpulan yang saya dapat dari modul 1.1 adalah yang pertama adalah pendidik harus menerapkan sistem AMONG. Di sini menuntun semua bakat dan potensi yang ada pada siswa. Yang kedua, mengutamakan perkembangan cipta, rasa, dan kasa. Yang ketiga, pendidik menjadi pembelajar yang merdeka. Yang keempat, pendidik yang menyenangkan didasari rasa. Terima kasih telah menonton pemaparan saya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.